Halo anakku, bertemu dengan saya lagi ya, dari Andi Setiawan. Hari ini kita akan membahas mengenai materi yang baru, yaitu materi mengenai agreeing and disagreeing. So in this time we are talking about agreeing and disagreeing. Materi ini sebenarnya adalah materi yang sangat sederhana ya. It is the simple material. I think you can understand, you can catch the point from my explanation about agreeing and disagreeing. Ayo sekarang kita cek ya bareng-bareng ya anak-anakku. Oke anak-anakku, in this slide we are talking about the two components in agreeing and disagreeing. There are two statement. The first is idea and the second is suggestion. Oke, saya akan jelaskan apa sih artinya idea, apa sih artinya suggestion. Idea itu artinya adalah sebuah ide. Jadi ketika kamu untuk mengungkapkan sebuah ungkapan disagreement, kamu membutuhkan yang namanya yaitu sebuah idea atau gagasan dari kamu. And number second is suggestion. What is suggestion? Suggestion itu adalah sebuah saran atau pendapat yang ingin kamu katakan kepada orang yang kamu mau ajak untuk memberikan your statement of agreement and disagreement. Oke, anak-anakku, for more detail, we are talking about in this slide. The first is about idea. Okay, I have some question. Jadi saya punya beberapa pertanyaan di sini ya. Yang pertama adalah, do you agree with my idea? Will you agree with? Would you agree with it? And I think people realize that they have a healthy lifestyle. Okay, so idea is like kamu memberikan sebuah pernyataan dulu awal untuk memberikan sebuah gagasan kamu kepada orang yang ingin kamu ajak. Untuk nomor for example like, do you agree with my idea? Apakah kamu setuju dengan ide aku? Will you agree with? Apakah kamu setuju dengan saya? Ya, would you agree with it? Apakah kamu setuju dengan ini? Jadi itu adalah sebuah pernyataan atau idea untuk dalam sebuah kalimat agreement. Ya, jadi kalian pelajari ini ya. You agree with my idea? Will you agree with? Would you agree with it? I think people realize that they have a healthy lifestyle. Jadi ini adalah semua ada termasuk idea, ada gagasan dari kamu ya. Oke anak-anakku, ini adalah tahap yang kedua ya, yaitu mengenai tentang suggestion. Oke, suggestion di sini ada apa aja? The first, we should consume healthy food. What is the meaning? Kita seharusnya mengkonsumsi makanan sehat. Jadi ini termasuk sebuah saran ya anak-anak kepada seseorang ya. Jadi ketika kamu memberikan saran ke orang lain, ini termasuk sebuah saran. Oke, selanjutnya, you should have regular exercise. Ini juga termasuk salah satu saran karena kamu memberikan saran yang artinya kamu harusnya latihan setiap hari atau secara teratur ya. Number 3, I think you should have rest. Ini juga termasuk sebuah saran yang artinya saya pikir kamu itu harus istirahat ya. Next, you better practice karate more. It means that kamu harus berarti karate itu lebih keras lagi atau lebih lagi ya. Oke, kita lanjutkan kepada slide selanjutnya. The next slide is about agreeing. I have some statement about agreeing. Okay, the first is about agreeing. The first is yeah, I'm sure itu artinya adalah ya, saya sangat setuju. Number second, I completely agree. It is a good idea. Saya setuju, itu adalah sebuah ide yang bagus. I agree, saya setuju. I couldn't agree more. Artinya saya tidak bisa setuju lagi. I agree with you 100%. Artinya saya setuju dengan kamu 100%. I couldn't agree with you more. Artinya saya tidak setuju dengan kamu sama sekali. Untuk yang nomor ini maaf ya, ini harusnya tulisannya itu A G R E E ya, double E. Oke. Maaf ya, salah ketik ya untuk yang itu ya. Oke, bawahnya adalah that's so true, artinya itu sudah benar. Jadi semua pernyataan itu menurutku adalah sebuah pernyataan yang menyatakan agreeing atau sebuah pernyataan setuju ya. Oke,
Oke anak-anakku, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai occurring dalam bentuk saran ya. Oke, seperti yang bisa kalian lihat di slide kalian ya. Jadi di sana ada occurring atau suggestion. Okay, and then I also give you some example about occurring suggestion. I think you can read by yourself, but in here I will read for you. The first, that's for sure. Tell me about it. You are absolutely right. Absolutely. That's exactly who I feel. Exactly. I'm afraid I'm agree with Jim. I have to side with that on this one. No doubt about it. I guess so. You have a point there. Oke, yang pertama that's true. Semuanya itu di sini itu adalah sebuah pernyataan yang menyatakan kalau kesetujuan seseorang ya. Jadi that's for sure artinya saya juga setuju. Tell me about it. Kalau yang ini meminta dia jelaskan pada saya mengenai itu. You are absolutely right. Artinya apa? Kamu itu sudah benar atau kamu itu semuanya benar. Absolutely itu artinya setuju. That exactly who I feel. Jadi sama ya. Kalau yang that exactly who I feel itu adalah sebuah pernyataan yang sama. Yang artinya saya juga merasa seperti yang kamu rasakan. Exactly juga benar. I'm afraid I agree with Jim. Artinya saya setuju dengan James. I have to side with that on this one. Artinya saya setuju dengan ayah saya pada hal ini. No doubt about it. Artinya tidak ada keraguan mengenai hal itu. I guess so. Saya juga berpikir demikian. You have a point there. Artinya kamu juga punya kesukaan di sana. Oke ya, anak-anakku tidak ada masalah ya. Kita bisa lanjutkan ke slide yang berikutnya ya. Pada kesempatan ini, Pak Neri akan menjelaskan mengenai disagreeing atau sebuah ketidaksetujuan. Dan ada apa saja benar ya, saya akan tunjukkan ke kalian semua. Oke, the first, no way. No way itu artinya ketidaksetujuan yang mempunyai kekuatan yang strong, yang kuat ya. I totally disagree itu juga strong, artinya saya sangat tidak setuju. I would say the exactly opposite juga sama, artinya saya pada atau saya di pihak yang berlawanan, artinya tidak setuju. I'm afraid I disagree, artinya saya khawatir, saya tidak setuju. I beg to differ juga sama, artinya saya juga tidak setuju. Not necessary itu artinya tidak terlalu dibutuhkan atau tidak setuju. That's not always true, artinya juga sama ya. Jadi itu semuanya tidak selalu benar. Jadi from this explanation, from all of the statement in my slide is still about disagreeing atau ketidaksetujuan ya. Kita lanjutkan ke selanjutnya ya, anak-anakku ya. Oke anak-anakku, akan saya lanjutkan pada kesempatan kali ini, yaitu Pak Neri akan berbicara mengenai disagreeing but in suggestion atau sebuah saran. Yang pertama adalah that's not always the case, artinya itu tidak selalu menjadi sebuah masalah. No, I'm not sure about that. Artinya tidak, saya tidak terlalu setuju dengan itu. I don't think so. Selanjutnya yang artinya adalah saya rasa bukan seperti itu. Oke, kita lanjutkan ya anak-anak ya. Oke anak-anakku, pada kesempatan ini Pak Neri punya sebuah contoh di dialog ya. Oke, ini sebuah dialog antara Noval sama Erlin ya. I will read for you the dialogue. Noval sees Erlin cleaning the yard and collecting dry leaf. Noval, you look so busy, Erlin. What are you going to do with the dry leaf? Erlin, I'm going to burn them. Noval, I don't think it's a good idea. Don't burn dry leaf. You know that the smoke from burning leaf causes air pollution. So what should I do with the leaf? You should recycle them into useful items. You can make compost from the leaf in order to protect the environment. Soil produce is rich in nutrients. For our yard, it is natural fertilizer. It is also cheaper than to make compost than to buy it from a garden store. Ellen, you are right, but I don't know how to make it. My elder brother studies agriculture. He understands. If you intend to learn, you can ask him.
Erlin, sure, I will come to your house tomorrow. Novel, oke, dari sebuah dialog ini ya, kita bisa menyimpulkan bahwa di sana ada sebuah pernyataan yang menyatakan bahwa kalau membakar daun kering itu adalah bukan suatu hal yang bagus ya. Jadi si Noval itu menyarankan kepada Erlin untuk melakukan recycle atau melakukan yang namanya dikomposisi ulang, yaitu didaur ulang, yaitu dengan apa? Yaitu dengan cara dijadikan pupuk ya. Jadi in this dialogue we also learn about disagreeing and also agreeing ya. Jadi kalian harus improve semua kemampuan kalian terus. Jadi biar kalian paham, selalu rajin terus. Oke anak-anakku, di sini saya punya bukan sebuah ya, tapi beberapa pertanyaan, 10 pertanyaan mengenai dialog yang tadi. So your task, you should to answer all of my question. So you can comprehend my text and also in the dialogue you can understand. Jadi kalian kerjakan nomor 1 sampai nomor 10 ya. Jangan lupa ditulis, kemudian kalian bahas lagi dengan kalian bisa, atau nanti kita diskusi lagi juga bisa ya. Number 1, who are talking in the dialogue, where is Erlin? Number 3, what is Erlin doing there? Number 4, what is Erlin going to do with the lift? Number 5, what does Noval tell Erlin not to do? 6, why should Erlin not to do that? 7, what does Noval tell Erlin to do with the lift? 8, what are the advantages of compost? 9, what is Erlin potential right in Noval? 10, Noval is also theoretical term. 8, what is the name of the school? So tolong kalian kerjakan dengan baik semua pertanyaannya ya. Jadi nanti kita diskusi